وزجرنا عن معصيته وهدنا إلى سبيله بهدايته والتوفيق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم المئات. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدوا الله مخلصين له الدين. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu titah dan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Harapan kita tentunya semoga luang waktu, kesempatan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita yang senantiasa taat dan turut dalam melaksanakan titah dan perintah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Khotib ingin menyampaikan salah satu tema, yaitu bagaimana caranya membentuk agar mental yang kita bawa, yang kita jiwai dalam menghadapi situasi yang semakin modern ini biar menjadi kuat dan tangguh. Salah satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Ini mungkin yang akan menjadikan dasar bagaimana manusia agar mempunyai mental yang kuat. Karena sekarang kita tahu sendiri, zaman semakin modern, apapun bentuknya sekarang hanya bisa mengendalikan hanya dalam 1 detik pun akan bisa kemana-mana. Kalau seandainya kita tidak mempunyai mental yang kuat, makanya banyak orang yang terjerumus dalam menggunakan dan menyikapi dinamika dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah sudah menjanjikan, bahkan di dalam surat Al-Jumar juga sudah menyampaikan bagaimana orang agar menyikapi dan mampu mengendalikan nafsu yang dia miliki, sehingga menjadi sebagai modal yang kuat, dasar yang kuat dalam menyikapi seluruh rangkaian kehidupan. Yang pertama, tatanan Al-Quran telah menyampaikan orang yang akan kuat di dalam mempengaruhi, di dalam menjaga mental. Salah satu di antara sekian banyaknya, yang pertama akan kami sampaikan, niat dengan ikhlas. Semua rangkaian hadirin sidang Jumat rahimakumullah harusnya diawali dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus.
Apapun itu bentuknya kegiatan, kita melihat situasi, kita melihat keadaan, kita melaksanakan perbuatan, niat yang paling utama adalah ketulusan yang lahir di dalam individu masing-masing. Di dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bukan dalam hanya sholat ikhlas, bukan hanya sedekah ikhlas, bukan hanya kita melayani, mendidik, membimbing anak-anak kita, bukan. Jadi seluruh rangkaian kegiatan yang kita gunakan, yang muaranya nanti akan menjadikan amal ibadah, diawali dasarnya dengan ketulusan hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi berbagai ujian dan cobaan, kita ikhlas karena yakin kita bukan tanpa ikhtiar, kita bukan tanpa usaha, tapi yang semuanya menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana agar mental ini tidak terjerumus, nafsu ini agar kuat, senantiasa tidak selalu terjerumus dalam hal bujukan dan rayuan setan. Yang kedua adalah harus senantiasa menjaga sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat konon katanya tanha anil fahsai wal munkar. Bahkan mungkin hadirin sidang Jumat rahimakumullah bisa dengar cerita, bahkan mungkin baca bagaimana Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu bukan satu-satunya ibadah yang top, yang bagus. Karena Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah, apa saja amal ibadah yang senantiasa dapat merindukan saya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya sholat rajin, kata Nabi Musa. Pangkatnya Nabi bukan manusia. Sholat, kata Allah, tanha anil fahsai wal munkar. Sholat yang kita lakukan ikhlas, memenuhi syarat dan rukun setentuan sholat kita lakukan. Rukunnya kita penuhi, syaratnya kita penuhi. Tapi kata Allah, hanya tanha anil fahsai wal munkar, hanya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang yang rajin sholat, bukan sholat hanya menggugurkan kewajiban melaksanakan perintah dan titah Allah, itu tanha anil fahsai wal munkar, hanya dijaga, dipelihara dari keji dan munkar. Kata Nabi Musa, bukan hanya sholat saya, Dikir ala tatma'innal qulub. Dikir itu hanya menenangkan hati saja. Ketika kita gelisah, ketika kita mungkin banyak sekali problem dalam kehidupan ini, saya yakin al-insanu mahalul khatawanisa, manusia itu tidak akan luput dari ujian, dari keluh kesah, dari mungkin namanya manusia. Tapi bagaimana, kata Nabi Musa ketika didialogkan dengan Tuhan, dikir saya setiap saat. Bahkan mungkin kalau kita mengkaji kepada orang-orang al-hikmah, mungkin ada yang 1000, ada yang 100, ada yang 700, ada yang 313 dibaca setiap selesai amal sholat ibadah fardu. Bukan dikir. Dikir hanyalah, kata Allah, ala tatma'innal qulub. Dikir hanya menenangkan hati biar kita tidak gelisah, yakin atau tidak terhadap Tuhan, ketentuan Tuhan. Dikir, perbanyak dikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, kata Nabi Musa kepada Allah, apalagi puasa. Puasa adalah hanya mengendalikan hawa nafsu.
Kalau dikir kita senantiasa dikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menenteramkan hati kita. Dikir hanya mengendalikan hawa nafsu. Jadi yang biasanya diperbolehkan sah dimakan dengan halal ketika puasa, niat dengan akan terbit matahari dan sampai dengan tenggelamnya matahari, apapun bentuknya yang sudah dihalalkan, diharamkan, itu hanya mengendalikan hawa nafsu. Jadi apa ya Allah? Orang yang terbaik, yang paling aku sukai adalah orang yang senantiasa memberikan keberkahan kepada orang lain. Sedekah. Kita kan sekarang hadirin sidang Jumat rahimahullah berjamur di mana-mana orang yang nama sedekah, keberkahan. Ada keberkahan di dalam sholat Jumat, keberkahan di dalam subuh. Itu adalah bentuk karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sholat, kata Nabi besar Muhammad SAW, agar senantiasa kita memiliki dan bisa mengendalikan hawa nafsu yang kuat. Di antaranya adalah kita selalu senantiasa menjaga sholat. Yang kedua apa? Ibadah. Ibadah yang kita lakukan hadirin sidang Jumat, mau menurut Imam Al-Ghazali, ibadah menurut Imam Al-Ghazali, alladzina ya'buduna 'alas sabilir roja. Karena kita ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, amal ibadah sunnah yang kita lakukan, karena kita berharap rahmat dan kasih sayang Allah, kita yang akan bisa menentukan, saya mau sholat karena ingin mendapat satu perintah Tuhan, yang kedua ingin mengharapkan rahmat Allah, silakan. Atau alladzina ya'buduna 'ala sabilil hubbi, atau ibadah yang kita lakukan itu karena kita memang cinta akan semua perintah dan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah yang kita lakukan, karena ibadah difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Orang lain mungkin kita kadang-kadang berpikir orang yang jarang ibadah, jarang sholat, jarang sodako, jarang sekali amal ibadah, tetapi sehat-sehat saja. Jangan dilihat dari itu hadirin sidang Jumat rahimahullah, siapa tahu itu istijrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang senantiasa rajin melaksanakan amal ibadah, ujian tetap ada, cobaan tetap masih ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan mengukur sebagaimana kekuatan dia dalam melaksanakan titah dan menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang senantiasa mental agar menjadi kuat, mental agar menjadi tangguh dalam kehidupan menghadapi yang serba modern ini, yang terakhir adalah senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu bentuknya, besar ataupun kecil, nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur. Mudah-mudahan kecil nikmat yang kita terima, mudah-mudahan menjadikan anugerah dalam kehidupan kita. Firman Allah jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Orang yang senantiasa bersyukur, syukur itu memberikan manfaat kepada orang juga termasuk syukur. Bukan hanya biqauli alhamdulillah, tapi bisa mentasorumkan kepada orang, itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat rahimahumullah, kita dalam menyikapi serba modern ini, mental kita tidak cepat untuk mengeluh terhadap Tuhan, bahkan tidak senantiasa selalu mendikte Tuhan. Kita pasrah kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, rajin menjaga sholat dan ibadah kepada Allah, senantiasa ikhlas dalam melaksanakan titah dan perintah dari Allah. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita sama-sama hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini doa yang akan kita panjatkan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan yang pertama, mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, bisa melaksanakan titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh permasalahan yang kita hadapi mudah-mudahan selalu diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seberat apapun yang dianggap oleh kita, Allah senantiasa berikan jalan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan mudah-mudahan orang-orang yang pernah membahagiakan kita yang saat ini masih ada, kita doakan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pernah membahagiakan kita yang telah tiada, kita doakan semoga di alam barzahnya mendapatkan tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibati nadami innaka antas sami'u du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa lakum aqimis shalah.